tadi saya lihat itu Luffy dengan temannya itu ada perdebatan sedikit. Nah, bagus, kelompok 2 sudah presentasi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, lo langsung ngawon ya, Bapak Ibu. Yes, ya Bapak Ibu, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini, guys. Ini Mas Dika baru masuk. Nah, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu hebat semuanya di sini yang menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu ini yang luar biasa hebat, di sekolah hebat, di rumah juga luar biasa. Nah, terima kasih untuk waktunya menyempatkan berpartisipasi di kesempatan sore ini. Baik Bapak Ibu, saya akan coba untuk menyapa beberapa. Mungkin saya awali dengan yang baru masuk ini, sepertinya Pak Lika. Assalamualaikum Pak Lika. Waalaikumsalam, mohon maaf masih di perjalanan, berat sebentar. Itu sepertinya di tempat makan ya Pak. Boleh nanti dibawakan. Taruh bareng-bareng Pak. Ya, terima kasih Pak Lika untuk waktunya nih. Selanjutnya mungkin saya akan menyapa Pak Wakil. Ya, Assalamualaikum. Baik. Ya, waalaikumsalam Pak Wakil. Bapak calon kepala dinas Kabupaten Blora ini ya. Kepala keluarga, Pak. Kepala keluarga. Oke. Itu potongan rambutnya bagus sekali Pak. Gratisan Pak ini Pak. Oke. Terima kasih untuk Pak Wahid. Selanjutnya, ya saya sapa ini teman atau rekan seangkatan saya, yaitu Pak Sugiarto. Assalamualaikum Pak Sugiarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini biasanya Pak Sugiarto ini yang berbicara di depan, ya. Mungkin untuk kali ini memberi kesempatan kepada saya, ya. Ya, untuk nanti untuk presentasinya mohon dikoreksi Pak Ki. Misal saya ada yang kurang atau mungkin perlu ditambahi, silakan, ya. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Ki. Ya, terima kasih kembali. Ya, saya lanjutkan untuk menyapa Pak Diantopa tadi tahlilan ya. Yasinan. Oh ya, Pak Diantopa mungkin sedang yasinan. Kita ke Mas Yulian Dwi Waloya. Ya, siap ya. Mas Yulian Dwi Waloya ini calon guru penggerak ya. Angkatan berapa Pak? Iya. 9 10 ya. 9 atau 10. Ya, semoga dilancarkan ya. Amin ya. Semoga dilancarkan sampai proses seleksi sampai selesai, sampai mengikuti kegiatan-kegiatan calon guru penggerak. Amin. Selanjutnya mungkin saya akan menyapa Bu Sumarse.
Selamat sore Pak Egi. Nah, ini luar biasa sekali. Ibu Sumarsih ini semangatnya luar biasa. Bu Sumarsih ini teman seangkatan CPNS, lalu seangkatan PPG, ya. Ini saya banyak sekali dibantu oleh Bu Marsih. Enggak. Ini sebagai role model saya. Nah, setelah Bu Marsih selalu di PPG, depan. kemarin Bu Marsih, iya Pak, selalu di depan. Setelah PPG ini langsung calon kepala dinas ya. iya. Langsung menuju ini, iya, setelah PPG langsung menuju ke ini, CGP. Alhamdulillah kemarin sudah selesai ya Bu? Alhamdulillah angkatan 5 sudah selesai Pak. Sudah sertifikatnya sudah keluar kemarin. Iya. Nah untuk Pak G, Pak Diantopa ini ada senior kita Pak G. Mungkin kita bisa menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya. Mungkin kita bisa siapkan wadah yang banyak ini. Saya belum kenal kok Mas. Oh iya. Pak, Salam kenal Pak Sugiarto ya. Iya. Bu Sumarsih itu luar biasa sekali Pak G. masih Nah muda. setelah CP, iya masih muda itu kalau umur itu mungkin seusia saya. Nah kemarin itu Pak setelah CGP itu Bu Sumarsih langsung ambil S2. Jangan dibongkar di sini Pak. Luar biasa sekali. Itu nggak capek apa gimana itu depan laptop terus gitu. Ya, tapi semangatnya Bu Sumarsih ini luar biasa. Mungkin Bu Sumarsih bisa share, ini angkatan 5 kan sudah selesai. Mungkin bisa share pengalaman atau kesannya seperti apa sehingga kami yang ada di angkatan 7 atau calon CGP yang di angkatan 8 atau yang belum mendaftar atau belum mengikuti seleksi bisa untuk bersemangat mengikuti seleksi CGP. Monggo Ibu Sumarsih kesannya atau pesannya, motivasinya silahkan jika ada. Ya, bagaimana kalau nanti saja Pak di akhir itu aja biar lebih gayang gitu. Di akhir gitu ya. Oke. Oke, nggih. Siap. Terima kasih Bu Sumarsih untuk waktunya nggih. Ya, sama-sama Pak. Iya. Selanjutnya saya menuju ke Bu Mutmainah. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Bu Mutmainah. Mungkin bisa ditambahkan Mana Pak? videonya. Lagi masak Pak? Lagi masak. Iya. Oh iya. Kalau tidak salah ini Bu Mutmainah temannya Bu ini ya, Sumarsih ya. Iya. Iya Pak, teman. Teman. Nggih. Bu Sumarsih sudah lulus CGP angkatan 5 ya. Alhamdulillah Bu. Berakhir perjuangannya kemarin. Sekarang S2 ya. Insya Allah. Nggih, terima kasih Lahir untuk Bu minat, Mutmainah. Iya. Kapan ini Bu Mutmainah untuk mendaftar CGP? Kemarin sudah simulasi mengajar Pak. Mungkin Februari seleksi wawancara. Oh gitu. Angkatan berapa itu? Angkatan 8. Oh iya. Berarti sama bareng ini Pak Adi. Tapi Pak Adi ini belum masuk nih, Pak Adi Irawan. Iya. Iya. Iya, terima kasih untuk Bu Mutmainah. Selanjutnya ada satu lagi, mungkin Mbak Nita. Sedang sibuk nggih? Tadi katanya mau masak dulu. Oke, selanjutnya ini. Saya ini agak siapa ya? Ini saya kenal apa enggak ya? Ini Evi Yulianti. Coba untuk Ibu atau Mbak Evi Yulianti bisa ditampilkan kameranya, mikrofonnya. Oke, Pak.
Siap. Ibu Evi Yulianti ini dari SD mana ya? SDN Gunungan, Pak. SD Gunung. Ini kayaknya kita kenal ya, Bu? Iya. Itu apa? Kameranya tidak diaktifkan. Nggak usah malu-malu, Pak. Jaringannya susah, Pak. Enggak dimasakin boleh ya. Enggak dimasak. Geng. Ternyata Evi Yulianti, Bu Evi Yulianti ini rekan saya rekan saya di rumah, dimanapun, nggih. Bu Evi Yulianti ini mantan pacar. Oh, bukan mantan pacar. Sebenarnya nggak pacaran dulu. Nggih, Bu Evi Yulianti ini istri saya yang sekarang sedang mengajar di SDN Gunungan. Nggih, itu untuk teman-teman dan juga untuk teman yang lain yang belum saya sebutkan. Terima kasih untuk kehadirannya di ruang virtual ini. Nggih, Bapak Ibu, sebelumnya saya punya pantun. Saya bacakan terlebih dahulu. Ikan hiu dimakan semut, harimau makan nasi. Karena semua sudah berkumpul, maka saya akan mulai presentasi. Oke, Bapak Ibu, saya akan mulai untuk share screen. Izin share screen ya. Ya, Bapak Ibu sudah tampak untuk share screen-nya. Sudah, Pak. Sudah. Iya, saya mulai untuk materinya pada sore hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini memberi manfaat untuk Bapak Ibu. Dan jika ada kekurangan atau mungkin perlu ditambahi, silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan. Di akhir nanti kita ada diskusi. Untuk pada sore hari ini kita akan membahas tentang materi budaya positif. Nah, saya Eki Indra Sarbianto. Pak Eki sudah direkam? Sampun, Pak. Oh ya udah. Nggih, sampun. Matur suwun Pak Eki dimutke. Ya, saya Eki Indra Rosid Ardianto, saya CGP Angkatan 7. Ya, Bapak Ibu, untuk agenda kita pada sore hari ini yaitu yang pertama pembukaan, lalu penyampaian materi, selanjutnya tanya jawab atau umpan balik, dan di akhir nanti akan penutup. Nah, selanjutnya sebelum kita lebih jauh lagi, ada beberapa pertanyaan pemantik. Juga Bapak Ibu mungkin bisa diperhatikan pada layarnya. Setujukah Anda dengan pernyataan ini? Hukuman yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan Bapak Ibu. Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah ini Bapak Ibu setuju atau tidak? Untuk hukumannya itu jenisnya apa ya Pak Eki? Fisik atau bagaimana? Iya, hukuman itu bisa misalnya disuruh ke depan atau angkat kaki atau hormat bendera seperti itu, Pak. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana, Pak?
menurut saya itu seharusnya dilihat dari dasarnya dulu Pak, dasar kesalahan anak itu. Kalau misalnya kesalahannya itu belum istilahnya belum keterlaluan atau bagaimana, kalau bisa kan ada tahapannya, bisa diingatkan terlebih dahulu, ditegur atau seperti itu. Ya kalau saya sih tergantung dasarnya dulu Pak. Dasarnya dulu ya. Masalahnya apa seperti itu ya. Nah, itu kita tampung dulu. Untuk selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dapat meningkatkan disiplin anak. Untuk yang kedua maaf, ini kalau saya setuju. Setuju nih. Setuju nih Pak. Oke. Selanjutnya, pemberian hukuman membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju ya? Oke. Mungkin untuk ini jawaban Bapak Ibu kita tampung dulu. Apakah nanti setelah kita mempelajari materi selanjutnya, apakah pendapat-pendapat ini sesuai atau tidak, atau perlu diperbaiki atau bagaimana? Nah, selanjutnya kita ke materi berikutnya. Yang pertama itu kita bahas tentang disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disciplina. Nah, yang artinya itu belajar. Makna asal dari kata itu, konotasinya itu disiplin dari diri murid. Itu menurut Sokrates dan Plato. Nah, disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam kenyataannya, dalam budaya kita itu, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ketaatan. Jadi kecenderungan umumnya itu menghubungkan kata disiplin dengan sesuatu yang tidak nyaman, bukan sesuatu yang kita hargai atau sesuatu tujuan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini ada 6. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, lalu kelima restitusi itu 5 posisi kontrol, lalu yang keenam restitusi segitiga restitusi. Nggih, Bapak Ibu, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD, Ki Hajar Dewantara itu merupakan tokoh pendidikan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita itu diibaratkan seperti petani, ya. Bapak Ibu guru itu diibaratkan sebagai petani. Kita sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Jadi kita sebagai petani punya tanaman yang harus kita pastikan untuk tumbuh subur. Nah, jadi sesuai pendapat Ki Hajar Dewantara tadi ya, Ki Hajar Dewantara itu berkata, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Ya, dalam hakikatnya itu, dalam kewajibannya kita sebagai pendidik, kita diumpamakan sebagai petani. Ya, petani itu menanam padi misalnya, jadi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah atau memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, lalu membasmi ulat dengan disinfektan, jamur-jamur dan sebagainya, mengambil ini rumput dan tanaman
yang mengganggu seperti itu. Namun pada dasarnya kita itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ya, dari uraian tadi yang baru saja saya sampaikan itu, kita bisa simpulkan bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tempat untuk bercocok tanam. Jadi kita sebagai guru itu seharusnya mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, lalu kita jaga lingkungannya, melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Seperti tadi petani juga melindungi padinya agar terhindar dari jamur dan sebagainya. Nah, dengan begitu, dengan kita menjaga murid kita, mengusahakan yang terbaik untuk murid kita, maka karakter itu akan tumbuh dengan baik. Nah, contohnya misalnya, ada murid yang tadinya itu malas belajar, semangatnya kurang. Jadi itu kita bisa membina anak tersebut agar mampu untuk menerima dan menyerap sesuatu pembelajaran sehingga anak itu menjadi lebih baik. Nah, agar dapat menyerap pembelajaran itu, maka anak itu seharusnya berada pada lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, jadi tanggung jawab seorang guru itu adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif bagi warga sekolah agar tercipta suasana yang saling mendukung, lalu saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dan pada akhirnya nanti karakter-karakter baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Seperti topik kita pada sore hari ini, yaitu budaya positif. Coba mungkin Bapak Ibu bisa mengamati lingkungan tempat mengajarnya Bapak Ibu sendiri. Bagaimana suasananya, atau muridnya bagaimana berinteraksi dengan guru, apakah sudah baik atau belum, ketika anak bertemu guru itu rasa hormatnya sudah ada atau belum, mereka itu menyapa apa tidak. Nah, itu mungkin kalau dibuat grafik ya Bapak Ibu, kalau dibuat grafik mungkin di zaman kita ketika bertemu dengan guru itu rasa segan atau rasa hormatnya itu mungkin lebih tinggi ya. Lebih tinggi ketika kita ketika bel mulai dibunyikan, anak-anak itu langsung masuk ke kelas tanpa harus menunggu guru. Beda dengan sekarang, ketika di bel, mungkin ini tidak berlaku untuk semua sekolah ya. Tapi biasanya itu saya lihat ketika di bel tidak langsung masuk ke kelas. Jadi mereka itu di depan pintu, ada yang mungkin ada yang masuk, cuma mereka tidak mempersiapkan diri untuk belajar, tapi masih ada yang bermain-main atau belum siap untuk pelajaran, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus menciptakan lingkungan yang positif agar terbentuk budaya yang positif sebagai suatu rangkaian atau proses perjalanan pendidikan yang kita jalani ini, sehingga nantinya akan terjadi pembelajaran yang baik. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekarang punya gambaran atau mungkin bertanya-tanya sebagai guru atau sebagai pendidik, mungkin Bapak Ibu bagaimana caranya untuk menciptakan suasana yang positif di sekolah, lingkungan yang positif di sekolah, seperti itu ya. Mungkin terus ada yang punya bayangan bagaimana ketika suasana positif itu sudah diciptakan, lalu proses pembelajarannya apakah akan meningkat atau akan lebih berpihak pada murid, seperti itu. Mungkin kita akan
lanjutkan untuk materi selanjutnya agar pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu itu dapat terjawab. Nah, ini untuk topik yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kita coba untuk merubah paradigma. Paradigma itu paradigma ini digambarkan dengan sebuah kepalan tangan, Bapak Ibu. Ada A dan B. Ini sebut saja Anda dan teman Anda. Itu lalu Bapak Ibu bisa menyobek secari kertas kecil, lalu dituliskan benda atas sesuatu atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda pada kertas tersebut. Lalu letakkan pada salah satu genggaman Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu menggenggam sebuah tenaga, sehingga terjadi sebuah kepalan. Nah, setelah terjadi sebuah kepalan, lalu teman Bapak Ibu atau kita sebut si B, itu akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara, misalnya dengan membujuk atau mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dilakukan agar kepalan Bapak Ibu itu dapat terbuka. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, yang pertama itu, apakah Anda atau Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu, padahal Bapak Ibu tadi sudah menuliskan sesuatu yang berharga pada kepalan Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan Bapak Ibu, atau ketika Bapak Ibu buka itu apa alasannya? Alasannya Bapak Ibu membuka kepalan itu apa? Lalu yang kedua, apakah Bapak Ibu akan tetap bersikukuh untuk menutup kepalan Bapak Ibu? Alasannya juga apa? Nah, yang ketiga itu, dengan kegiatan tadi itu sesungguhnya siapa yang memegang kendali itu siapa? Apakah yang memegang kertas tadi atau Bapak Ibu, atau teman Bapak Ibu yang mencoba untuk mengambil kertas tersebut? Kira-kira siapa Bapak Ibu yang memegang kendali? Yang memiliki kontrol? Kalau menurut saya itu, menurut saya itu kan, kalau hak kan tidak boleh diganggu, ya yang mengepal itu. Oh, gitu. Dan A ya. Iya. Mungkin kalau ada yang kurang pas, monggo. Oke. Berarti mungkin menurut Bapak tadi, kontrol atau kendali itu tetap pada si A tadi ya, si A yang memegang kepalan tangan tadi ya, yang memegang kertas tadi ya. Nah, iya. Walaupun kita kembali ke sebelumnya, walaupun temannya itu membujuk, mengancam, hardik dan sebagainya itu, tapi kontrolnya itu tetap pada si A, ya, tetap pada si A. Nah, coba kita bahas pertanyaannya dari 1 sampai 3 tersebut. Nah, kalau pertanyaan pertama dan kedua itu bervariasi, Bapak Ibu. Ada yang bersedia membuka, ada yang bertahan untuk menutup kepalanya. Jadi ada yang bersedia membuka, berarti ada yang terbujuk, ada yang terayu. Terus ada yang tetap menutup kepalan. Nah, tetap menutup kepalan sehingga dia ini tetap bersikukuh dengan kepalanya tadi, dengan keyakinannya. Lalu yang ketiga itu yang memiliki kontrol, yang memiliki kendali, tentu saja kita sendiri yang memegang tangan ini. Jadi kontrol atau kendali itu tetap pada kita, walaupun si B tadi membujuk, merayu dan sebagainya, kepalan tangan ini tetap pada kendali kita. Tergantung kita mau membuka atau menutup itu tergantung pada kita sendiri, gitu, Bapak Ibu. Nah, itu sesuai
sesuai dengan kebutuhan kita. Mau dibuka atau ditutup itu tergantung kita sendiri. Selanjutnya, nah itu sama untuk sebelumnya tadi ya, itu sama dengan ketika kita mengajar. Mungkin kita punya anak didik, tapi kita bisa mendidik, tapi sesungguhnya kita itu hanya menuntun, Bapak Ibu. Kita hanya menuntun. Yang punya benar-benar kendali itu pada anak tersebut. Maka kita harus menumbuhkan unsur-unsur intrinsik atau keyakinan pada diri anak tersebut sendiri untuk melakukan yang lebih baik. Kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu teori kontrol atau ilusi kontrol. Teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser. Nah, Dr. William Glasser itu dalam teori kontrol yang kemudian berubah jadi choice theory, itu meluruskan beberapa miskonsepsi. Ada kesalahan konsepsi yang dalam memaknai kontrol. Nah, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya itu kita itu tidak benar-benar dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu sesuai keinginan kita. Ya, jadi murid tersebut itu masih punya pilihan apakah mau mengikuti atau tidak. Walaupun mungkin guru itu nampak seperti mengontrol murid, menginginkan hal ini, anak disuruh ini, tapi sebenarnya itu murid tersebut itu punya kendali atas dirinya sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Kontrol diri pada anak itu merupakan kebutuhan dasar pada anak didik yang seharusnya terpenuhi. Nah, selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan saran itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, ilusi bahwa penguatan positif ini sebenarnya positif. Penguatan positif, bujukan itu dapat menguatkan karakter. Nah, sebenarnya kalau kita mempengaruhi mengontrol anak tersebut, itu dalam jangka waktu tertentu itu anak akan menyadarinya. Jadi ketika kita membujuk itu anak akan sadar sehingga tidak mungkin untuk selanjutnya melakukan perintah-perintah kita seperti itu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif itu belum tentu efektif dan bermanfaat. Seperti itu, Bapak Ibu. Yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini banyak orang dewasa atau kita sebagai guru itu percaya atau yakin ketika kita sebagai guru itu memiliki tanggung jawab terhadap murid, maka dapat melakukan hal-hal tertentu. Nah, ini padahal tidak seperti itu ya, Bapak Ibu. Apapun itu kita mungkin berpikir, apapun yang kita lakukan itu dapat diterima oleh murid kita. Nah, walaupun mungkin seperti kita mengajar, ketika kita mengajar itu menyuruh murid kita melakukan ini, itu. Nah, itu tidak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, orang dewasa itu menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang. Jadi
ketika kita memaksa anak yang misalnya bandel, kita memaksa untuk tenang, duduk tenang, nah itu belum tentu anak tersebut mampu melakukan duduk tenang atau tertib dalam waktu yang panjang kalau tidak anak tersebut punya kesadaran diri untuk melakukan hal yang baik tersebut. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, pada stimulus respon ini kita pada kenyataannya realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan pada kontrolnya ketika kita berpikir untuk teori kontrol, maka kebutuhan atau realitas kita itu berbeda-beda. Tidak semuanya sama kebutuhan kita. Lalu yang kedua itu semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya kita menyampaikan materi, Bapak Ibu. Kita menyampaikan materi A dengan rangkaian A, B, C, D, dan seterusnya. Setiap anak itu bukan melihat sama seperti apa yang kita lihat, kita bayangkan. Anak itu ada yang berbeda-beda, ada yang menangkapnya misalnya A dan B saja, atau B dan C saja. Nah, tergantung anak tersebut. Setiap anak itu, setiap orang itu punya gambaran yang berbeda. Lalu yang ketiga itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrolnya itu kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita hanya bisa memahami pandangan orang lain, bukan untuk mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Lalu yang keempat itu perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Ini belum tentu perilaku buruk itu sebuah kesalahan. Nah, baik buruknya itu tergantung bagaimana kita melihat hal tersebut, Bapak Ibu. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan masing-masing. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seperti yang tadi kita gambarkan dengan kepalan tangan, itu yang sebenarnya bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, seperti tadi kebalikannya, kita tidak benar-benar bisa dikontrol oleh orang lain, lalu kebalikannya kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu itu punya tujuan yang mulia. Nah, nilai-nilai tersebut itu bersifat universal atau menyeluruh atau kesemuanya dan lintas bahasa, walaupun berbeda bahasa, suku, agama, latar belakang, dan sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diharapkan atau kita inginkan tumbuh pada anak didik kita itu tercermin dalam 6 elemen profil pelajar Pancasila. Seperti yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah topik kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, teori motivasi itu dalam bukunya Diane Gonsin itu dinyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama
Yang pertama itu motivasi eksternal. Ini sama sebenarnya, motivasi eksternal. Ada 1 dan 2 itu sama-sama motivasi eksternal. Tapi kalau ditelusuri nanti bawahnya ini agak berbeda Bapak Ibu. Yang pertama itu motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal itu tujuannya untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Nah, ketika anak melakukan sesuatu, mengikuti sesuatu, itu anak punya motivasi untuk agar yang dilakukan itu tidak terkena hukuman. Misalnya, seorang guru meminta anak untuk mencatat di buku tulis, lalu anak tersebut mau dan takut karena anak tersebut tidak ingin mendapat hukuman. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Selanjutnya, motivasi eksternal yang kedua yaitu mendapatkan imbalan dari orang atau institusi, instansi. Ya. Nah, ketika anak melakukan sesuatu, seperti tadi ya, anak itu menulis rajin. Nah, anak ini belum tentu dari kemauannya sendiri. Bisa jadi anak tersebut itu melakukannya agar dapat penghargaan berupa pujian atau barang dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu motivasi internal. Nah, ini yang sangat penting, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi internal ini benar-benar tumbuh dari dirinya sendiri. Nah, mungkin anak yang punya motivasi internal ini akan berpikir, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, berarti anak tersebut ingin menjadi yang lebih baik. Nah, selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, untuk mencari masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ini termasuk tujuan yang mulia, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi itu ada 9 ciri-cirinya. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir itu adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya adalah materinya adalah hukuman dan konsekuensi. Tadi restitusi, selanjutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu yang pertama, yang membedakan dengan konsekuensi itu adalah yang pertama sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah, sesuatu yang harus terjadi, sedangkan pada konsekuensi itu tidak harus terjadi. Yang kedua adalah membuat anak sakit, baik fisik atau hatinya, untuk waktu yang lama. Sedangkan pada konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya dalam waktu pendek. Setelah itu anak akan baik-baik saja. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan pada konsekuensi itu anak menghargai kedisiplinan. Selanjutnya,
hukuman itu seperti paksaan, sedangkan pada konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Nah, yang kelima, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Nah, ketika anak sering dihukum, diberi sanksi, itu akan cenderung untuk menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan pada konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, agar anak itu mudah beradaptasi. Nah, selanjutnya konsep diri yang buruk itu hukuman, lalu pada konsekuensi itu yang baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu selanjutnya adalah marah. Pada hukuman itu terdapat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, pada konsekuensi itu anak itu hanya dibuat kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk beberapa saat saja. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita bisa simpulkan bahwa bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak itu tidak tahu yang akan terjadi. Anak tidak benar-benar dilibatkan. Nah, hukuman itu bersifat satu arah. Jadi hanya dari pihak guru, yang memberikan. Anak itu hanya menerima tanpa melalui kesepakatan. Tidak ada kesepakatan sama sekali dengan guru dan murid. Nah, hukuman itu bisa fisik atau psikis. Nah, dengan hukuman tersebut maka anak akan tersakiti melalui kata-kata atau perbuatan. Sedangkan pada konsekuensi itu semuanya itu sudah terencana. Ini yang tadi membedakan ya. Pada konsekuensi itu terencana, sudah ada kesepakatan sebelumnya, sudah dibahas dan sudah ada persetujuan dengan antara guru dengan murid. Nah, umumnya konsekuensi itu dibuat guru atau warga sekolah, pihak sekolah dan murid, dan sudah mengetahui sebelumnya. Jadi ketika anak sebelum melakukan kesalahan atau sebelum melakukan sesuatu itu sudah sadar akan apa yang terjadi jika anak melakukan hal tersebut. Nah, pada konsekuensi tadi itu anak tetap dibuat tidak nyaman, tapi hanya dalam waktu pendek. Nah, Bapak Ibu, kita selanjutnya akan di sini ada beberapa pernyataan. Kita akan membedakan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Jadi anak tersebut itu diminta untuk menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena anak tersebut terlambat sekolah. Monggo untuk tadi mencatat 100 kali itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, sampai 100 kali itu kalau menurut saya itu siksaan, Pak, itu. Siksaan. Ini Pak Lika setuju. Ya, berpendapat kalau saya sih hukuman, Pak, menurut saya. Oh, gitu, nggih. Hukuman, nggih. Kenapa termasuk hukuman? Iya, termasuk hukuman, Pak, kalau itu, Pak. Kenapa, Pak? Tadi kan kita waktu singkat tadi sudah membahas antara perbedaan hukuman dan tadi konsekuensi. Nggih, sedikit ya, Pak.
untuk konsekuensi kan tadi antara sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa gitu ya. Nggih. Nah, kalau hukuman kan sifatnya spontan Pak, karena tadi anak itu yang di poin pertama tadi kan di sini mencatat 100 kali itu betul Pak Lika tadi bilang Pak, udah melebihi konsekuensi seharusnya itu. Kalau cuma misal ya 10 kali atau 50, mungkin kurang dari 50 kali itu masih masuk konsekuensi mungkin Pak. Sebelumnya udah ada kesepakatan. Maaf kalau ada yang kurang gitu Pak. Iya, luar biasa sekali jawabannya Pak. Iya, tepat sekali. Karena di sini itu mencatat 100 kali karena terlambat. Jadi kesannya itu mendadak ya. Mungkin sewaktu melakukan pemberian hukuman itu gurunya ini sembari marah seperti itu. Nah, betul sekali itu termasuk oh iya. Ini Pak Dito tadi keluar, saya kurang tahu tadi. Nah, ini selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini jelas sekali ya, seperti yang pertama tadi ini termasuk hukuman. Lalu yang ketiga itu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sama, ini juga hukuman. Lalu yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini bagaimana? Ini konsekuensi ya, karena ini kan anak tersebut melakukan sebuah hal yang tidak baik, maka anak tersebut akan bertanggung jawab. Dan di sini tidak sama sekali tidak ada tidak menyakiti fisik atau psikis. Jadi ini termasuk konsekuensi. Lalu yang kelima yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Nah, ini sama juga seperti atasnya. Ini termasuk konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini kurang ini kalimatnya. Seharusnya anak itu murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu. Nah, ini maaf. Lalu yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini bisa kita masukkan ke konsekuensi karena ini hubungannya dengan PJOK. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah topik 3 yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini kita akan coba berpikir untuk 2 pertanyaan ini. Nah, yang pertama itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini mungkin bagaimana Bapak Ibu punya jawaban? Mengapa kita memiliki peraturan? Mengapa kita menggunakan helm itu intinya? Kalau terkait pertanyaan itu ya hubungannya dengan keselamatan Pak, keselamatan diri. Kalau untuk pertanyaan ini ya khususnya. Nggih, terus sekali Pak. Kalau untuk ini itu sama sebenarnya antara nomor 1 dan 2 itu mengapa kita memiliki peraturan. Peraturan itu ketika kita hanya taat pada peraturan itu maka kita akan menggunakan helm ketika ada lampu merah, ada polisi di kota dan sebagainya. Tapi kalau kita punya keyakinan atau kesadaran diri, maka kita akan menggunakan helm dimanapun kita berada karena
menggunakan helm itu merupakan untuk keselamatan. Nah, yang kedua itu mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, yang kedua itu sama juga. Kalau motivasi kita hanya peraturan, maka kita hanya menggunakan masker, mencuci tangan itu saat-saat tertentu. Misalnya di ruang tertentu itu ada tulisannya harus menggunakan masker dan itu tertulis di situ, maka kita hanya mematuhi peraturan. Berbeda dengan jika kita memiliki keyakinan. Ketika kita menggunakan masker dan mencuci tangan, maka kita yakin akan sehat. Nah, ini lebih berbeda. Keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibanding peraturan. Peraturan itu bisa dilanggar orang itu kapanpun. Sedangkan keyakinan itu tumbuh dari dalam diri sendiri. Jadi punya unsur yang lebih kuat dalam menggerakkan seseorang. Nah, selanjutnya adalah contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya ambil yang kelas 5, yaitu selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini hal-hal baik yang dituliskan atau nilai-nilai kebajikan yang dituliskan pada keyakinan kelas 5. Begitu juga kelas 1 dan kelas 7. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa membaca sekilas. Saya lanjutkan ya. Nah, ini yang membedakan peraturan dan keyakinan. Jika peraturan itu contohnya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin di perpus kita itu ada tulisan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, tulisan tersebut itu seolah-olah seperti peraturan. Ketika ada guru, bisa jadi anak tersebut mengembalikan buku pada tempatnya. Namun ketika tidak ada, belum tentu Bapak Ibu. Berbeda dengan keyakinan kelas. Jadi ini yang lebih ditonjolkan itu tanggung jawab. Anak itu punya kesadaran diri, walaupun tidak ada guru, anak tersebut akan menempatkan buku pada tempatnya. Nah, selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan, sedangkan keyakinannya itu lebih ke menghormati orang lain. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, selanjutnya dilarang melawan kekerasan dan sebagainya, itu termasuk peraturan. Nah, keyakinannya itu tentang menghormati orang lain, tentang kesehatan, tentang kesabaran, keamanan, dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan untuk topik yang keempat. Topik keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau bahasa kerennya itu survival. Nah, kebutuhan hidup itu adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya seperti rumah, makanan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, kebutuhan biologisnya itu sebagai bagian dari reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada seperti kebutuhan psikologis, seperti rasa ingin disayang oleh temannya, gurunya, atau orang lain seperti keluarga, terus mungkin hewan juga termasuk kelompok di mana kita tergabung. Jadi setiap orang itu ingin disayang atau dihormati, diterima ketika dimanapun anak itu atau kita berada.
Nah, ini kebutuhan dasar manusia juga. Yang ketiga adalah penguasaan. Ini kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Jadi anak itu intinya adalah ingin diakui atas sesuatu, atas pencapaian atau kompetensi atau keterampilan atau mungkin kekuatan, sehingga itu memunculkan rasa harga diri. Nah, kebutuhan itu seperti ini, dianggap berharga, terus dianggap berbeda, terus bisa mencapai sesuatu. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan tinggi itu nantinya itu bisa, kalau dididik dengan benar, akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Mereka itu juga lebih suka untuk mengamati sesuatu yang baru, suka mencoba hal-hal yang baru. Dan mereka itu cenderung merasa bersalah, merasa kesal jika mereka melakukan sesuatu kesalahan. Biasanya anak yang punya kebutuhan penguasaan itu mereka rapi dan sistematik. Nah, yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengajar, lalu anaknya ini tiba-tiba keluar kelas bermain sendiri, berarti anak tersebut punya kebutuhan yang belum terpenuhi, mungkin di rumah atau mungkin dengan temannya, sehingga anak tersebut itu meluapkan di sekolah. Anak itu ingin bebas. Nah, anak yang perlu kebebasan itu cenderung suka hal yang banyak pilihannya, lalu mereka itu banyak bergerak, lalu banyak mencoba, dan mereka itu tidak mudah terpengaruh. Walaupun kita bilangi ini itu, nah itu belum tentu anak tersebut terpengaruh. Mereka itu lebih suka hal yang baru dan menarik. Lalu yang kelima, kebutuhan dasar selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan itu kebutuhan untuk kebutuhan diri, seperti bermain, tertawa. Mereka itu ingin menikmati apapun, walaupun sedih, itu ingin menikmati kesenangan. Jadi ketika dihubungkan kebutuhan kesenangan dengan belajar, mungkin kita bisa terapkan di sekolah kita dengan menggunakan metode atau materi kita sesuaikan agar anak tersebut senang. Nah, selanjutnya adalah dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda atau kita. Jadi dunia berkualitas itu merupakan pikiran kita agar tersimpan gambaran atau representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, atau apa saja yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kita itu merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhannya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah topik kelima, yaitu posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah, ini ada video. Kita sudah simak video tentang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi itu termasuk 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, kita bahas untuk 5 posisi kontrol yang ada pada bagian ini, ya Bapak Ibu. Ketika yang pertama itu ketika guru-guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, itu termasuk, berarti guru tersebut itu termasuk penghukum. Lalu ketika Ibu
ketika guru berbicara, saya kecewa, terus seharusnya ini. Nah, itu berarti guru tersebut berada pada posisi membuat orang merasa bersalah. Lalu selanjutnya ketika membuat alasan-alasan untuk muridnya ini dan itu, nah itu berarti guru tersebut memposisikan diri sebagai teman. Lalu ketika guru menghitung dan mengukur, itu berarti guru tersebut sebagai pemantau. Nah, ini yang paling baik, identitas berhasil. Kalau tadi identitas gagal itu penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Itu identitas gagal. Selanjutnya identitas berhasil atau sukses itu teman dan pemantau. Ini sudah termasuk identitas berhasil, tapi kontrolnya dari luar. Nah, Bapak Ibu, untuk yang paling bagus itu kontrolnya dari dalam diri, yaitu sebagai manajer. Ini guru itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga terjadi hal-hal yang baik, bukan dengan menghardik atau membuat anak menjadi menyesal, kecewa, dan sebagainya. Nah, ini untuk hasilnya, ketika guru menjadi penghukum itu, anak akan menjadi pemberontak, akan mudah menyalahkan orang lain. Anak itu juga akan mudah untuk berbohong. Ketika anak sering dihukum, maka anak tersebut akan mudah menjadi pembohong. Lalu yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah itu hasilnya akan menyembunyikan, nyangkal, berbohong, itu hasilnya. Lalu yang ketiga, ketika guru memposisikan diri sebagai teman, itu akan membuat ketergantungan. Lalu yang berikutnya yaitu pemantau. Ketika guru memposisikan diri sebagai pemantau, maka hasilnya akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi hanya bila diawasi. Sebaliknya, jika kita atau guru memposisikan diri sebagai manajer, akan menguatkan pribadi anak itu akan menjadi lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, ini untuk slide selanjutnya adalah kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan tadi sedikit penjelasan yang sudah saya sampaikan. Nah, ini yang pertama, coba Bapak Ibu perhatikan ya, silakan dibaca itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, menurut Bapak Ibu, kalimat tersebut berarti guru itu memposisikan diri sebagai apa, Bapak Ibu? Tadi kan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ketika ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, nah berarti guru itu memposisikan diri sebagai apa? Silakan, Bro. Penghukum, Pak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum ya. Nah, ketika kita berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, anak itu akan merasa apa? Kan ini ya, merasa bersalah, merasa menyesal. Oh iya. Oh, okay. Ya. Berarti pada pernyataan itu berarti guru itu memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Lalu selanjutnya, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Tidak pernah, berarti kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Mungkin ini nadanya lebih tinggi, sedikit lebih tinggi. Jadi bisa kita simpulkan posisi guru ini sebagai penghukum. Nah, ini yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah, ini seolah-olah sebagai apa, Bapak Ibu? Kalimatnya ini kan tidak mirip guru dan murid, tapi lebih cenderung seperti apa, Bapak Ibu? Teman. Bagus sekali.
tepat sekali Bapak Ibu. Lalu yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, untuk yang keempat ini, pernyataan itu berarti guru lebih cenderung memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana? Berarti ini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Manager. Iya, tepat sekali, Bapak. Nggih. Iya, bagus sekali. Nggih. Berarti Bapak atau Ibu guru ini memposisikan diri sebagai manajer. Lalu yang terakhir itu adalah kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini mungkin dengan nada-nada yang agak marah. Berarti guru tersebut memposisikan diri sebagai apa? Penghukum. Iya, tepat sekali, sebagai penghukum ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke topik 6, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi di tengah itu, di bawah itu yang mendasari itu adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah, lalu bagian dasar segitiga yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Itu tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, pada segitiga restitusi yang bagian ini, kita itu dapat mengatakan beberapa kalimat tersebut. Kalimat ini ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, dengan mengatakan ini, mungkin anak itu akan sedikit lebih tenang. Anak itu dari merasa menyesal, merasa salah, akan lebih tenang dengan kita mengatakan hal-hal yang baik. Nah, yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin kita bisa ucapkan seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi seolah-olah itu tidak hanya anak tersebut sendiri yang melakukan kesalahan, tapi banyak yang melakukan kesalahan yang sama. Jadi anak tersebut tidak benar-benar down mentalnya. Nah, selanjutnya kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita beri kepastian. Lalu Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Nah, ini ketika ada perdebatan atau pertengkaran, kita bisa katakan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kita lanjutkan segitiga restitusi yang kedua tadi adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada bagian ini, pada sisi ini itu validasi tindakan yang salah dengan mengatakan beberapa contoh kalimat ini, seperti padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini contoh kalimat pada validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu anak itu melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma-norma yang ada atau nilai-nilai kebajikan, sehingga mendasari anak tersebut berinteraksi dengan orang lain. Nah, teori kontrol ini ya, itu pada dasarnya itu anak secara internal itu
ketika identitasnya sukses tadi, langkah pertama sudah tercapai, yang pertama sukses sudah tercapai, lalu tingkah lakunya yang salah sudah divalidasi, maka anak tersebut akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Lalu dari tadi yang gagal, maka anak tersebut akan berpindah menjadi yang lebih baik, menjadi anak yang mereka inginkan. Nah, contoh-contoh kalimatnya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai anggota kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Lalu apa bayangan kita terhadap kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Terus, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, itu contoh-contoh kalimat yang dapat menanyakan keyakinan, sehingga anak itu berpindah dari tadi yang proses yang pertama, dari gagal menjadi seseorang yang benar-benar dia inginkan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada video ini sesuai restitusi tadi, sudah saya terapkan di sekolah ya. Seorang anak bertengkar dengan temannya sehingga terjadi perdebatan antara mereka, diawali dengan saling mengejek. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya tampilkan videonya. Ya Bapak Ibu, selanjutnya adalah untuk tadi saya sudah tampilkan tentang restitusi yang sudah saya laksanakan di sekolah. Nah, selanjutnya kita akan merefleksi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Apakah benar-benar ada yang bisa kita ambil dari diskusi kita atau presentasi hari ini. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan sehingga merubah pola pikir Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Ini Pak Eki, mungkin saya sedikit ya. Iya, monggo Pak Eki. Oke. Hal yang saya dapatkan pada kegiatan hari ini itu, jadi tadi Pak, yang dibahas tentang posisi kita sebagai pendidik, ada pada waktu kita pada waktu anak itu melakukan kesalahan tadi Pak, posisi penghukum, terus posisi kita pembuat itu merasa orang bersalah. Jadi saya merasa itu bisa merefleksi diri Pak. Jadi kalau ada anak yang mungkin melakukan kesalahan dengan tahapan-tahapan tadi yang sudah saya perhatikan dan saya sepak, jadi mungkin lebih bijak lagi Pak dalam mengkondisikan atas betul kalau saya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih Pak Wakil. Jadi Pak Wakil sudah menangkap sesuatu yang baru ya. Mungkin sebelumnya kan kita sewaktu melihat anak itu ketika melakukan kesalahan langsung kita eksekusi, kita beri hukuman, beri sanksi agar anak itu jerah. Nah, ternyata ada langkah-langkah yang lebih baik untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut. Seperti itu nggih Pak? Iya, selanjutnya adalah perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Monggo. Apakah Bapak Ibu senang atau pusing atau bingung atau mungkin monggo. Silakan Bapak Ibu. Mbak Nita. Ya mungkin itu Pak, kalau saya kan terus terang belum pernah seperti
seperti Pak Eki ini belum mengikuti seleksi penggerak, tentunya ya pengalaman yang luar biasa buat saya. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Pak Afif. Selanjutnya, saya akan menjadi seperti apa? Seperti apa kira-kira setelah mengikuti sesi tadi? Mungkin Bapak Ibu sudah mengambil sesuatu yang positif, atau mungkin belum. Ini tadi saya agak ngebut karena waktunya ternyata itu perlu waktu yang cukup lama sebenarnya nih. Mungkin akan menjadi lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Lika. Semoga menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi seperti itu, Pak Lika. Nah, Bapak Ibu, saya kira untuk refleksinya itu sudah. Nah, kita akan ada di akhir acara pada sesi hari ini, yaitu tadi maaf tadi ada Bu Marse mau menyampaikan pesan-pesannya, mungkin bisa disampaikan dulu, monggo Bu Marse. Terima kasih waktunya Pak Eki. Mungkin ini sebagian besar teman-teman sudah pada kenal dengan saya, tapi ada juga yang belum kenal lagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sumarse, saya dari Kerwil Chicken. Seperti itu. Semangat buat Pak Eki yang sudah masuk di angkatan 7. Iya Pak, modul berapa ini Pak? Angkatan 7. Modul berapa? Modul ini baru masuk modul 2. Modul 2, oke. Tetap semangat Pak Eki. Untuk yang belum mendaftar, ayo semangat untuk segera mendaftar. Banyak sekali dari program-program guru penggerak yang saya dapatkan tentunya. Selain sebagai pemimpin pembelajaran, di dalam guru penggerak kita diajari dan dibimbing untuk bisa mengembangkan diri dan juga mengembangkan orang lain. Nah, dari guru penggerak ini merupakan suatu program pelatihan atau identifikasi dan juga sebagai pembibitan calon-calon pemimpin-pemimpin di masa depan. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu yang belum mendaftar semangat untuk mendaftar. Tapi Bu Mutmainah sudah sampai seleksi ya Bu. Saya doakan bisa lanjut terus sebagai JKP, kemudian lulus dan C-nya hilang. Seperti itu. Amin. Program guru penggerak ini salah satu tujuannya itu adalah mencari agen-agen perubahan yang di masa depan akan memberikan dampak besar bagi institusi pendidikan di Indonesia. Kita tidak perlu melakukan langkah yang langsung besar, cukup kecil saja dulu terlebih dahulu, tapi pasti seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, tadinya saya juga untuk pertama kali saya bingung guru penggerak ini apa ya, bagaimana seperti itu. Tapi setelah saya jalani tidak sesulit dan tidak sesukar yang Bapak Ibu, yang tidak semengerikan yang Bapak Ibu bayangkan semuanya. Tentunya menyenangkan gitu. Menyenangkan, sangat menyenangkan sekali Pak. Apalagi saat lokakarya. Selain kita dapat ilmu, kita juga dapat uang saku. Seperti itu ya Pak Eki ya.
Ada souvenir juga, Bu. Ada souvenirnya juga. Nah, tentunya kita itu tidak membayar, tapi malah kita yang di openi ya Pak Egi ya. Iya, harus. Seperti itu. Tentunya sangat besar sekali dampak dari guru penggerak ini, selain kita sebagai untuk mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain, kita juga sebagai pemimpin pembelajaran. Salah satu manfaat yang saya rasakan itu pengendalian emosi. Kita di situ diajari KSE, kesadaran sosial emosional. Di situ sangat besar sekali efeknya bagi diri saya. Seperti itu, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi lebih sabar nih. Jadi lebih sabar dalam menghadapi situasi apapun. Seperti itu. Seperti moto dalam guru penggerak apa Pak Iki? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Seperti itu. Betul. Nah, saya harapkan Pak Eki dan Pak Dito saat ini ya Pak, yang masuk angkatan 7 ya Pak Eki. Iya, saya dan Pak Dito. Ya, saya harapkan tetap semangat, jangan putus asa soal masalah tugasnya bisa dibicarakan, bisa dipelajari ya Pak Eki. Teman-teman semuanya saya harapkan bisa mendaftar di angkatan selanjutnya. Kalau ada kesulitan, insya Allah saya siap membantu. Iya, monggo disimpan nomornya Bu Marsih mungkin. Ya, cukup kalau itu Pak Eki, karena sudah sore ya Pak Eki, mungkin Bapak Ibu semuanya ada keperluan dari saya sekiranya seperti itu Pak Eki. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa di WA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sumarsih, merupakan guru penggerak angkatan 5 yang kemarin alhamdulillah sudah selesaikan ya, menyelesaikan ini modul-modulnya, sudah dapat sertifikat, kalau tidak salah itu 310 jam. Itu kalau masuk di angka kredit mungkin masuk 3 poin ya, 3 poin kalau tidak salah. Luar biasa Bu Sumarsih ini bisa menjadi contoh bagi kita yang baru dalam proses guru penggerak atau Bapak Ibu guru yang akan atau masih dalam proses pendaftaran dan akan mendaftar untuk pada ini angkatan-angkatan berikutnya. Ya, terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu yang berkenan hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.